Media di Indonesia lagi ada di persimpangan jalan nih. Di tengah kemajuan zaman digital, muncul usulan berani menggabungkan RRI, TVRI, dan Antara jadi satu badan media negara yang kuat. Ide keren ini, yang disuarakan oleh anggota DPR Rahayu Saraswati Djodjohadikusumo, bertujuan membawa media negara Indonesia ke abad ke-21. Bukan cuma sekadar menggabungkan, tapi ini perubahan besar tentang cara Indonesia memandang media publik. Inspirasinya, BBC, media top dunia. BBC terkenal dengan keakuratan, netralitas, dan program-program berkualitasnya. Nah, Indonesia mau meniru kesuksesan BBC untuk menciptakan media hebat yang bisa kasih informasi, edukasi, dan hiburan buat seluruh rakyat. Penggabungan ini juga menunjukkan bahwa dunia media sudah berubah total. Media yang terpisah-pisah sudah mulai ditinggalkan. Sekarang zamannya serba terhubung, informasi mengalir deras di televisi, radio, dan internet. Media negara Indonesia harus beradaptasi biar nggak ketinggalan zaman. Usulan penggabungan media negara ini bukan barang baru loh. Sejak tahun 2012, RUU RTRI sudah mengusulkan penggabungan RRI dan TVRI. Tapi prosesnya lambat banget nih. Ini menunjukkan susahnya mengubah gaya yang sudah mapan. Kelambatan ini harus jadi perhatian serius, karena Indonesia jadi tertinggal dalam hal media terpadu. Dunia sudah bergerak cepat menuju pengalaman media yang terintegrasi, di mana komputer, komunikasi, dan konten menyatu dengan mulus. Indonesia bisa ketinggalan kalau nggak segera beradaptasi. Nah, dengan badan media negara yang terpadu, kita bisa lebih mudah menghadapi perubahan ini. Kita bisa memanfaatkan kekuatan masing-masing lembaga, jaringan radio RRI yang luas, infrastruktur televisi TVRI, dan kemampuan peliputan berita Antara untuk menciptakan media multi-platform yang super canggih. Pendekatan terpadu ini bikin semuanya lebih efisien, berbagi sumber daya lebih mudah, dan strategi media lebih terarah. Selain itu, satu badan media yang terpadu bisa lebih mudah menjangkau masyarakat modern yang serba ingin cepat dan praktis. Sekarang orang-orang maunya akses informasi dan hiburan kapan saja, di mana saja, dan pakai perangkat apa saja. Nah, platform media negara yang terpadu bisa memenuhi semua itu dengan pengalaman yang mulus di semua platform. Nggak cuma BBC loh yang sukses jadi media publik. DW dari Jerman, TRT dari Turki, bahkan RTTL dari Timor Leste. Semuanya menunjukkan kekuatan media yang didanai negara. Mereka terus berinovasi dan beradaptasi dengan dunia digital, tapi tetap berkomitmen pada tugas utama mereka melayani publik. Indonesia bisa belajar banyak dari mereka. Pelajaran pentingnya adalah pentingnya konten unik dan berkualitas tinggi yang membedakan media publik dari media komersial. Program edukasi punya potensi besar nih. Dengan konten yang menarik dan informatif, media negara Indonesia bisa berperan penting dalam mencerdaskan bangsa. Pendanaan juga jadi hal yang krusial. Iklan memang bisa jadi sumber pendapatan. Tapi kita perlu mencari model lain untuk menjaga independensi redaksi dan menghindari pengaruh buruk. Pajak, dukungan pemerintah, iuran masyarakat, atau bahkan layanan berlangganan seperti platform streaming bisa jadi soundtrack yang lebih berbeda dan independen. Tentu saja penggabungan RRI, TVRI, dan Antara ini ada tantangannya. Mungkin ada yang khawatir tentang potensi kontrol pemerintah dan pembatasan kebebasan pers. Nah, mengatasi kekhawatiran ini sangat penting. Harus ada mekanisme pengawasan yang kuat, mungkin melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Mereka bisa memastikan badan gabungan ini tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, menjaga independensi redaksi, dan bertanggung jawab kepada publik. Selain penggabungan, Indonesia juga harus merevisi undang-undang media yang sudah ketinggalan zaman dan gak relevan lagi dengan dunia digital. Undang-undang penyiaran dan undang-undang pers yang usianya sudah lebih dari 2 dekade perlu direvisi biar sesuai dengan kondisi saat ini. Undang-undang media negara yang baru khusus untuk badan gabungan ini akan memberikan mandat yang jelas, kerangka hukum, dan pedoman operasional. Undang-undang ini harus menekankan peran badan ini sebagai penyedia informasi yang akurat dan berimbang, serta platform untuk berbagai suara. Selain itu, undang-undang ini juga harus menjamin independensi redaksi, transparansi, dan akuntabilitas. Penggabungan RRI, TVRI, dan Antara ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk mendefinisikan kembali pendekatannya terhadap media negara. Dengan menerima perubahan, mendorong inovasi, dan memprioritaskan pelayanan publik,
Indonesia bisa menciptakan lanskap media yang mencerdaskan, memberdayakan, dan memperkuat demokrasi. Perjalanan ini pasti penuh tantangan, butuh perencanaan matang, dialog terbuka, dan komitmen kuat pada integritas jurnalistik. Namun hasilnya sepadan hasrat yang lebih cerdas, demokrasi dan lanskap media yang lebih hidup.